Hai semuanya, apakah teman-teman tahu bahwa taubat bukan hanya sebagai ritual belaka? Taubat itu merupakan perjalanan yang panjang bagi seorang muslim. Nah, saya Zidnidin Fadlan akan mencoba membagikan pemahaman saya tentang taubat sebagai kontinuitas suluk. Disimak baik-baik ya. Taubat itu apa sih? Apakah taubat hanya memohon maaf atas segala dosa yang telah diperbuat oleh kita? Atau lebih dari sekedar itu? Mari kita bahas. Nah, secara bahasa, taubat berasal dari bahasa Arab dari kata tauba yang artinya kembali. Nah, secara syar'i atau secara istilah, taubat adalah meninggalkan dosa karena takut pada Allah, menganggapnya buruk, menyesali perbuatan maksiatnya, dan bertekad kuat untuk tidak mengulanginya dan memperbaiki apa yang mungkin bisa diperbaiki kembali dari amalnya. Itu adalah definisi dari taubat. Sekarang, apa itu suluk? Nah, suluk secara etimologis atau secara bahasa adalah jalan atau cara. Bisa juga diartikan sebagai tingkah laku atau perbuatan, yang berarti istilah husnul suluk adalah perbuatan yang baik. Menurut Imam Al-Ghazali, suluk berarti menjadikan akhlak dan amal pengetahuan. Suluk dilakukan dengan berbagai cara, baik dengan amal lahir maupun amal batin. Nah, seseorang yang sedang menempuh jalan suluk tadi di dalam tasawuf disebut salik. Kemudian, apa koneksi dari taubat dengan suluk? Atau mengapa taubat bisa menjadi kontinuitas seorang suluk? Oke, kita coba kupas satu persatu. Yang pertama, seorang salik tadi sudah dijelaskan bahwasanya seseorang yang sedang menempuh perjalanan. Di mana di setiap perjalanan pasti ada yang namanya tahapan-tahapan atau tingkatan-tingkatan tertentu. Nah, ini dalam tasawuf biasa disebut dengan makom. Makom bisa kita capai dengan adanya usaha atau riyadho. Lanjut, syarat utama seorang salik bisa menempuh perjalanan spiritual adalah dengan adanya totalitas dalam diri. Nah, tidak lain totalitas ini bisa muncul di dalam setiap individu apabila setiap individu itu melakukan revolusi internal. Revolusi internal ini tidak lain kita sebut sebagai taubat, yang dimana taubat akan mengantarkan seseorang menuju lebih baik dari sebelumnya. Dan itu berlanjut hingga individu tersebut bisa mencapai makom tertinggi. Dari sinilah Imam Al-Ghazali berpendapat bahwasannya taubat adalah pangkal dari semua makom, yang dimana taubat akan mengantarkan seorang salik untuk bisa mencapai makom tertinggi. Mungkin di antara teman-teman masih ada yang mengganjal dalam pikiran kalian. Mungkin dari kalian berpikir bagaimana taubat bisa mengantarkan seseorang menuju makom tertinggi, sedangkan manusia adalah tempat berbuat salah. Manusia tidak luput dari kesalahan. Ya, memang betul manusia tidak luput dari kesalahan. Tetapi, sebaik-baiknya seseorang yang berbuat salah adalah seseorang yang selalu memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, dari teman-teman jangan berpikiran untuk membenarkan setiap kesalahan atau setiap dosa yang dilakukan dengan dalih, manusia mah tempat berbuat salah, nanti juga melakukannya lagi, buat apa bertobat? Jangan seperti itu teman-teman. Karena perlu diingat, jika kita melakukan satu dosa, maka akan muncul satu titik noda hitam di hati teman-teman atau di hati kita. Nah, jika kita tidak bersihkan dengan bertobat, maka noda ini akan menutup pintu hati. Yang dimana jika sudah tertutup pintu hati, maka rahmat Allah, cahaya Allah akan susah menembusnya. Itulah fungsi atau urgensi taubat untuk kita lakukan secara terus-menerus selama masa hidup kita. Sebagaimana tema yang kita bahas, taubat sebagai kontinuitas seorang suluk atau seorang muslim.
Jadi teman-teman sekalian, janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah, dari pengampunan Allah, karena sejatinya taubat adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Maka dari setiap air mata penyesalan kita, setiap langkah memperbaiki diri kita adalah proses mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, pintu taubat selalu terbuka lebar. Jadi mari kita jadikan taubat sebagai nafas kehidupan kita untuk bisa mencapai keintiman dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita membahas taubat ini mendapatkan hikmah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman sekalian. Saya Zainuddin Fadlan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.